Oke, bertemu lagi dengan Lord Cao Cao 25 di Api di Bukit Menoreh, Bukit 3 Part 5. Sebelumnya, Sindiati sangat terbakar rasa cemburunya melihat Sedayu dan Sekar Merah semakin akrab. Dan saking cemburunya, Sindiati kini menantang Agung Sedayu untuk bertarung secara jantan. Sindati sangat emosi, tetapi Agung Sedayu sangat ketakutan. Tetapi dia tidak menunjukkan rasa takutnya. Dan bagaimanakah tanggapan Sedayu atas tantangan tersebut? Apalagi ketika kemudian Sedayu berkata terputus-putus, "Kakang Sindati, jangan kita memberi contoh kurang baik terhadap Laskar Paman Widura. Pertentangan kita sama sekali tidak menguntungkan siapapun selain Laskar Topati." Sindati kembali menggigit bibirnya. Ia merasakan kebenaran kata-kata Sedayu. Karena itu, maka ia berdiam diri untuk beberapa saat, dan kembali suasana yang tegang itu menjadi diam. Kemudian kediaman itu dipecahkan oleh sebuah suara nyaring di sudut rumah. "Siapa yang ribut?" Dan muncullah seorang anak muda yang gemuk pendek, Suandaru. Ia berhenti ketika dilihatnya Sindati dalam kesiapan, Sedayu yang seakan-akan masih tenang-tenang saja, dan adiknya Sekar Mirah. "Apa yang terjadi, Mirah?" bertanya anak itu. "Kakang Sindati memaksa aku untuk menuruti kehendaknya," jawabnya. Sindati terkejut mendengar jawaban itu. Sedayu pun terkejut pula, dan terdengar gadis itu meneruskan, "Menurut Kakang Sindati, aku tidak boleh bergaul dengan setiap laki-laki kecuali Kakang Sindati sendiri." "Mirah," potong Sindati. Tetapi Sekar Mirah berkata terus, "Ia mengancamku. Nah, apakah haknya?" Suandaru memandang Sindati dengan tajamnya. Telah lama tertanam bibit-bibit ketidaksenangannya terhadap anak muda itu. Karena itu ia berkata acuh tak acuh, "Jangan hiraukan, Mirah. Anggaplah kata-katanya seperti angin malam, gemerisik dan lenyap bersama embun pagi." Sindati adalah anak muda yang masih berdarah panas. Kata-katanya itu benar-benar menyakitkan hatinya. Karena itu tiba-tiba saja ia meloncat dan menampar mulut Suandaru seperti pernah dilakukannya. Suandaru terkejut, namun ia tidak mampu untuk menghindar. Terasa sebuah sengatan yang dahsyat di pipinya, sehingga ia tersentak mundur. Namun Suandaru itu tidak berhasil mempertahankan keseimbangan tubuhnya, sehingga ia terbanding jatuh bersama dengan pekik adiknya Sekar Mirah. "Kakang Suandaru!" teriaknya. Suandaru berguling beberapa kali, kemudian dengan susah payah ia duduk. Dirasakan kepalanya pening, dan ketika ia mengelap mulutnya, tampaklah tangannya menjadi merah, darah. Sekar Mirah memandang Sindati seperti memandang hantu. Betapa gadis itu menjadi marah sehingga mulutnya bergetar. Namun yang diucapkannya adalah, "Kau setan, Sindati." Pakik Sekar Mirah ternyata didengar oleh beberapa orang yang sedang terkantuk-kantuk di pendapa. Beberapa orang berlari-larian ke belakang rumah. Mereka tertegun ketika melihat Suandaru masih duduk di tanah dan dari mulutnya mengalir darah. Di antara mereka berdiri dengan nada yang bergolak pemimpin laskar di Sangkal Putung itu, Widura. Dengan tajam Widura memandang satu demi satu setiap orang yang berdiri di belakang rumah itu. "Sindati, Sedayu, dan Suandaru," katanya di dalam hati. Celaka, Suandaru terlibat pula. Sindati masih berdiri seperti tonggak. Kaki-kakinya yang kokoh seakan-akan menghujam ke dalam bumi. Dengan wajah yang tegang, ia berdiri menunggu apapun yang akan terjadi. Namun ia sudah terlanjur mengayunkan tangannya. Dengan demikian, segala akibat yang akan timbul pasti akan dihadapinya. Dalam ketegangan itu terdengarlah Widura menggeram. "Apakah yang terjadi di sini, Sindati?" Sindati tidak segera menjawab. Sesaat matanya menyambar Agung Sedayu dan kemudian Sekar Mirah. Beberapa orang yang berdiri tegak memagari mereka pun dapat menebak apa yang sudah terjadi. Hudaya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menyipitkan matanya. Sedang Citragati dengan penuh perhatian menatap wajah Sindati. Ketika beberapa saat Sindati tidak menjawab, maka kembali Widura bertanya, kali ini kepada Agung Sedayu. "Apa yang terjadi, Sedayu?" Agung Sedayu menundukkan wajahnya, mulutnya seperti terkunci. Karena itu Agung Sedayu juga tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Yang terdengar kemudian adalah kata-katanya Suandaru. "Yang aku ketahui, Paman, mulutku berdarah dan kepalaku serasa hampir terlepas." Widura berpaling ke arah Suandaru yang masih terduduk di tanah. "Berdirilah, Suandaru," berkata Widura. Dengan susah payah anak muda itu berdiri. Beberapa orang yang berusaha untuk menolongnya dan menghapus darah yang masih juga meleleh dari mulutnya. Ketika Suandaru telah berdiri, meski belum tegak benar, ia mencoba memandang setiap wajah yang ada di sekitarnya. Namun ayahnya tidak nampak. Meskipun demikian ia berkata terus, "Tangan Kakang Sindati benar-benar seberat timah."
Widura mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian kembali ditatapnya mata Sindati, sehingga dengan nanar Sindati terpaksa melemparkan pandangan matanya jauh-jauh. Kenapa kau sakiti dia, Sindati? Anak itu mendahului Kakang, saut Sindati. Ah, Widura berdesah. Benarkah demikian? Katanya kepada Suwandaru. Suwandaru menarik nafas. Ada 2 orang saksi di sini, Sekar Mirah dan Agung Sedayu. Sindati menelan ludahnya, terasa dadanya menjadi berdebar-debar, dan didengarnya kembali Widura bertanya. Sindati, apakah sebenarnya yang terjadi? Sindati kini tidak ingin bersembunyi di belakang berbagai alasan yang berbelit-belit. Maka jawabnya dengan nada tenaga. Yang terjadi adalah persoalan antara aku dan adik Agung Sedayu. Persoalan antara anak-anak muda. Karena itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan kelaskaran Pajang di Sangkal Putung. Jawaban itu benar-benar tak diduga oleh Widura dan oleh siapapun. Sindati mencoba meletakkan persoalan ini di luar campur tangan pihak-pihak lain. Karena itu maka Widura pun menjadi berdebar-debar pula, katanya. Aku adalah pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Aku akan bertanggung jawab terhadap setiap peristiwa yang terjadi di sini. Apalagi di antara anak buahku sendiri. Tetapi apabila persoalan itu menyangkut persoalan kelaskaran, bantah Sindati, persoalanku adalah persoalan seseorang dengan seseorang, tanpa ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan Kakang di sini. Dahi Widura pun menjadi berkerut karenanya. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia adalah seorang pemimpin. Karena itu ia harus tetap memiliki wibawa atas anak buahnya. Sehingga kemudian dia bertanya, lalu apakah kehendakmu? Biarlah kami menyelesaikan persoalan kami sebagai laki-laki, jawabnya. Jawaban itu sangat menebarkan hati, apalagi Agus Dayu. Dengan sudut matanya ia memandang wajah pamannya, namun kemudian wajahnya itu pun ditundukkannya kembali. Widura menarik nafas dalam-dalam, kemudian terdengar ia berkata, ada hakku untuk berbuat atas kalian, terutama atas Agung Sedayu. Dia tamuku di sini, dan kedua, dia adalah keponakanku. Aku melarang dia membuat keonaran di sini. Terasa sesuatu berdesir di dada Agung Sedayu. Ia sadar bahwa pamannya berusaha membebaskannya dari pertentangan ini. Karena itu tiba-tiba ia mengangkat wajahnya, namun hanya sesaat, dan wajah itu menunduk kembali. Beberapa orang menjadi kecewa karenanya, terutama Sekar Mirah sendiri. Kuda yang berdiri di samping Citragani berbisik, ah, Kakang Widura terlalu memanjakan Sindati yang sombong itu, sehingga kemenakannya sendiri dikorbankannya. Aku ingin melihat sekali-sekali Sindati itu dihajar orang. Bukankah ini suatu kesempatan yang baik? Lihatlah betapa kecewa Angger Sedayu mendengar keputusan pamannya. Untunglah ia anak yang patuh, sehingga keputusan itu betapapun beratnya, agaknya diterimanya juga. Mulut Citragati berkomat kamit, dari matanya memancarlah perasaan muaknya melihat kesombongan Sindati, sehingga dengan pimpinannya pun ia telah berani membantah. Sedang Suwandaru dengan wajah yang masam memandang Widura dari ujung kaki ke ujung kepalanya. Apakah mulutnya dibiarkan berdarah dan Sindati dibiarkannya begitu saja? Ia memang berharap Sedayu turun tangan. Ia mengharapkan bahwa apabila Sindati marah, maka Agung Sedayu pun akan marah pula. Namun tiba-tiba pamannya mengambil keputusan yang tak diharapkan. Masa? Sesaat kemudian mereka dicengkam oleh ketegangan. Bukan saja orang-orang di sekitar Sindati menjadi kecewa, namun Sindati sendiri tidak kalah kecewanya. Sebagai seorang anak muda yang merasa dirinya mumpuni, Sindati benar-benar ingin memperlihatkan kemampuannya. Ia yakin bahwa betapapun kuatnya Agung Sedayu, namun ia pasti akan dapat bertahan, bahkan terhadap Untara sekalipun. Karena itu, betapa ia menyesal. Namun ketika ia menyatakan sesalnya, didengarnya Widura berkata, aku perintahkan kalian kembali ke Pendapa. Sindati memandang Widura dengan mata yang gelisah. Katanya, biarlah aku di sini. Kau dengar perintahku, ulang Widura. Sindati benar-benar berdiri di tempatnya. Beberapa orang yang sudah mulai bergerak pun tiba-tiba berhenti dan memandang anak muda itu dengan hati yang tegang. Ketika Sindati tidak beranjak dari tempatnya, terdengar kembali Widura berkata, Sindati, aku perintahkan kau kembali ke Pendapa. Aku di sini, jawabnya. Widura pun menjadi marah karenanya. Ia sadar bahwa Sindati merasa bahwa kesaktiannya telah bertambah-tambah karena kehadiran gurunya yang menempanya. Namun Widura adalah pemimpin yang sadar akan kedudukannya. Karena itu, selangkah ia maju sambil berkata lantang, Sindati, untuk terakhir kalinya, aku memberikan peringatanku. Kalau tidak, maka aku akan melakukan kekuasaan yang ada padaku. Tinggalkan tempat ini dan pergi ke Pendapa. Tubuh Sindati bergetar karena marah. Ia tahu bahwa Widura tidak lebih baik daripadanya. Sehingga apabila Widura itu menyerangnya,
maka ia tidak yakin bahwa ia tidak akan mampu melawannya. Setidak-tidaknya aku akan dapat menyamainya, bahkan mungkin melampauinya, katanya di dalam hati. Namun ketika ia melihat beberapa wajah yang keras dan kasar berdiri di sekitarnya, Udaya, Citragati, sendawa laki-laki bertubuh raksasa bermata satu, Sonya yang mempunyai ciri di pelipis dan dahinya, Patra, Bungkik, dan beberapa orang lagi. Meskipun Sindati tidak gentar berhadapan dengan setiap orang yang berdiri di situ, namun kalau mereka maju bersama-sama dengan Widura untuk menangkapnya, maka pasti ia akan mengalami kesulitan. Karena itu, ketika terpandang sekali lagi mata Widura yang menyala, Sindati pun kemudian perlahan-lahan menggerakkan kakinya. Selangkah demi selangkah, namun perlahan sekali, ia meninggalkan tempat itu pergi ke pendapa. Ketegangan pun kemudian mereda. Sekali lagi Widura memandang setiap wajah yang ada di sekitarnya. Kemudian terdengar kembali perintahnya. Kembali ke pendapa. Setiap orang yang berada di tempat itu pun kemudian berangsur-angsur pergi. Terdengarlah guman yang simpang siur di antara mereka. Sedang yang tinggal kemudian adalah Sedayu, Sekar Mirah, dan Suandaru. Perlahan-lahan Widura meraba pipi Suandaru. Diamatinya noda-noda yang merah kebiru-biruan di pipi itu. Tangan anak itu benar-benar luar biasa, katanya di dalam hati. Masuklah Suandaru, berkata Widura. Katakanlah kepadaku nanti apabila ayah datang. Aku akan minta maaf kepadanya. Suandaru tersenyum meskipun masam. Kenapa paman minta maaf kepada ayah? Aku menyesal bahwa salah seorang anak buahku yang seharusnya melindungi rakyat Sangkaputung bahkan telah menyakiti hati mereka. Bukankah kau pemimpin dari anak-anak muda di sini? Karena itu maka aku harus minta maaf kepada rakyat Sangkalputung lewat ayahmu, sahut Widura. Suandaru mengangguk-angguk, pipinya masih terasa sakit, dan sakit itu pun tidak akan sembuh hanya oleh permintaan maaf saja, apalagi sakit hatinya. Namun meskipun demikian, dihargainya juga sikap Widura yang jujur itu. Suandaru dan Sekar Mirah pun kemudian masuk ke rumahnya lewat pintu belakang dengan hati kecewa. Bagaimanapun juga Suandaru tidak dapat melupakan hinaan yang telah 2 kali dialaminya. Karena itu tiba-tiba ia menggeram di dalam hatinya. Awas Sindati, suatu ketika aku harus membunuhmu. Suandaru bukan cacing yang latah, tapi Suandaru geni adalah seorang anak yang jantan. Sedayu pun kemudian mengikuti pamannya ke peringitan. Di peringitan ia duduk saja sambil menekurkan kepalanya. Ketika kemudian pamannya duduk di hadapannya, hatinya menjadi berdebar-debar. Sedayu, berkata pamannya. Nah, peristiwa itu sekarang sudah terjadi. Apa katamu? Agung Sedayu hanya dapat menundukkan wajahnya. Apalagi ketika pamannya itu berkata pula, bukankah aku pernah memberimu peringatan? Aku sudah mencoba melakukannya, paman, sahut Sedayu perlahan-lahan. Tetapi, apabila aku pergi ke sumur, atau ke belakang, atau untuk keperluan lain, kadang-kadang aku masih berjumpa dengan gadis itu. Aku tidak keberatan apapun yang kau lakukan, Sedayu, asalkan kau dapat mempertanggungjawabkannya. Aku berbesar hati melihat ketekunanmu berlatih hampir setiap malam. Aku berbesar hati melihat kemajuan-kemajuan yang kau capai. Namun hatimu yang kerdil itu masih sekerdil itu pula. Apalagi berhadapan dengan Sindati. Karena itu Sedayu, kali ini adalah kali terakhir aku mencampuri persoalanmu. Seterusnya, kau sudah cukup besar untuk menjaga dirimu sendiri. Wajah Sedayu menjadi semakin tunduk. Hampir ia menangis mendengar kata-kata pamannya. Ia kini telah benar-benar kehilangan pegangan. Kakaknya masih belum ditemukan, dan pamannya seolah-olah tak mau lagi melindunginya. Oh, Sedayu mengeluh di dalam hati. Sedayu, berkata pamannya, bagaimana kalau aku antar saja pulang ke Jati Anom? Agus Sedayu menggeleng. Ia tidak berani tinggal seorang diri di sana. Atau ke Banyu Asri, kata pamannya pula. Di Banyu Asri pun keadaannya sama sekali tidak menyenangkan. Orang-orang Jipang yang berpencaran dapat saja menemukannya di Banyu Asri. Alap-alap jala tunda yang berkeliaran itu misalnya. Sebab alap-alap jala tunda itu kini sudah telanjur mengenalnya. Tidak seperti dahulu lagi sebelum ia bertemu dengan alap-alap jala tunda yang mengerikan itu. Biarlah aku di sini, paman. Aku berjanji tidak akan keluar dari peringitan sebelum malam. Oh, Widura mengeluh. Terlalu gumannya. Dia telah benar-benar menjadi jengkel. Dan karena itu, maka mulutnya malahan terbungkam karenanya. Di pendapa, Sindati masih duduk di sudut di atas tikar pembaringannya. Hatinya menyala oleh kemarahan yang memuncak. Tanpa disadarinya, dibelai senjatanya yang mengerikan. Beberapa orang yang melihatnya menjadi berdebar-debar karenanya. Dan tanpa sadar pula, mereka duduk-duduk di samping senjata masing-masing. Tiba-tiba, ketika Sindati itu melihat Widura telah melangkah keluar, ia berdiri pula.
Diletakkan senjatanya dan tergesa-gesa ia menyusulnya. "Kakang!" panggil Sindati. Widura terkejut, karena itu ia pun segera berhenti. Tampaklah dahi Widura itu berkerut ketika dilihatnya Sindati dengan tergesa-gesa pergi mendapatkannya. Bukan saja Widura yang menjadi tegang, namun beberapa orang yang melihatnya pun tanpa sesadar mereka serentak berdiri tegak di tempat masing-masing. Sindati melihat semuanya itu, karena itu maka kini dapat diketahuinya bagaimana sikap orang-orang dalam lingkungan kepadanya. Meskipun demikian, Sindati sama sekali tidak berkecil hati. Ketika Sindati sudah berdiri beberapa langkah di hadapannya, Widura bertanya, "Apakah ada sesuatu yang penting?" "Ya, Kakang," jawab Sindati. "Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Kakang Widura tanpa didengar oleh siapapun." "Katakanlah," saut Widura. Sindati beragu sebentar, sehingga tiba-tiba wajahnya beredar ke segala sudut halaman dan mendapat rumah kademangan itu. "Kalau kau tidak berteriak-teriak, maka mereka tidak akan mendengar," berkata Widura. Sindati menarik alisnya tinggi-tinggi, kemudian tampaklah ia tersenyum. Namun senyum itu terasa aneh bagi Widura. "Kakang," berkata Sindati perlahan sambil mendekati Widura. "Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak di sini." "Berkatalah sekarang," saut Widura. Sindati menarik nafas. Sekali lagi ia memandang berkeliling. Di tangga pendapa ia melihat beberapa orang berdiri berjajar-jajar dan beberapa orang diantaranya duduk dengan gelisah. Di regol pun dilihatnya beberapa orang penjaga dengan tombak di tangan mereka. "Baiklah Kakang," berkata Sindati. "Aku hanya akan minta izin Kakang untuk menyelesaikan persoalanku dengan Agung Sedayu secara jantan, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut dan menjadi semakin dalam menghujam di dalam dadaku." Widura terkejut mendengar permintaan itu. Ternyata Sindati sama sekali tidak dapat menekan perasaannya. Karena itu untuk sesaat Widura tidak segera dapat menjawabnya. Bahkan Sindati sempat berkata terus, "Aku bersedia memenuhi syarat apapun yang akan diberikan kepada kami berdua. Tanding tanpa atau dengan saksi, tanpa atau dengan senjata." Wajah Widura tiba-tiba menjadi tegang. Terdengar ia menggeram. Kemudian katanya, "Tidak, aku tidak memberimu izin. Juga Agung Sedayu, tidak akan aku izinkan." Sindati menjadi kecewa. Namun ia masih berkata terus, "Kakang, agaknya kurang bijaksana. Apakah kakak yang ingin dendam kami masing-masing membakar dada kami, sehingga kelak apabila terdapat kesempatan, maka kami akan bertempur tanpa pengendalian diri? Kini kami masih cukup sadar bahwa perkelahian yang akan diadakan ini adalah perkelahian antara kita, hanya karena persoalan pribadi, sehingga dengan demikian kita masih dapat membatasi diri kita sendiri untuk tidak menghancurkan laskar kita di hadapan laskar Jepang." Sekali lagi Widura menggeleng, katanya tegas. "Tidak, perkelahian di antara kita sama sekali tak akan menguntungkan. Apalagi bagi Agung Sedayu. Ia adalah kemenanganku, dan aku tidak mau melihat salah seorang dalam aliran darahku yang berkelahi karena perempuan." Wajah Sindati tiba-tiba menjadi merah membara. Kemarahannya kini menjalar kembali di dadanya. Kata-kata Widura itu benar-benar suatu tamparan baginya. Dan tiba-tiba pula perasaan yang tersimpan di dadanya itu kini terangkat seluruhnya. Betapa ia memandang Widura tidak lebih daripadanya. Apalagi ia merasa benar-benar bahwa persoalan yang kini dihadapinya sama sekali bukan persoalan kelaskaran, tetapi persoalan pribadi. Karena itu kini Sindati tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Meskipun demikian, ia masih berkata perlahan namun penuh dengan tekanan, "Kakang, apakah sebenarnya Kakang sedang melindungi anak itu?" Dada Widura seakan-akan meledak mendengar pertanyaan itu. Ia sadar bahwa Sindati hanya ingin menghina Agung Sedayu. Namun karena keadaan memang demikian, maka Widura hampir-hampir tak dapat menjawab pertanyaan itu. Meskipun demikian ia berkata, "Jangan mengigau Sindati. Kalau suatu ketika terjadi perkelahian di antara kalian, maka kalian berdua akan terpaksa mengalami hukuman." Sindati tersenyum, senyum yang benar-benar menyakitkan hati. Katanya, Kakang Widura, sebagai seorang bawahan, aku menghormatimu. Namun sebagai seorang yang mempunyai kebebasan diri dalam persoalanku sendiri, aku tak dapat menerimanya." Sekali lagi dada Widura tergoncang. Wajahnya menjadi merah pula karena marah. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk menenangkan diri. Orang-orang yang melihat percakapan itu dari kejauhan menjadi heran. Mereka melihat wajah-wajah yang tegang. Namun kadang-kadang mereka melihat Sindati tersenyum-senyum seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Karena itu mereka menebak-nebak apakah yang mereka bicarakan. Apakah Sindati sedang minta maaf kepada Widura? Namun mereka tidak mendengar ketika Widura berkata, "Aku mempunyai kekuasaan di sini, Sindati." Oke, sampai di sini dulu. Apakah Sindati mampu mendesak Widura agar dia bisa bertarung dengan Agung Sedayu? Ataukah malah sebaliknya kita
Lanjutkan di kesempatan berikutnya.